Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaka Ani Maulana. Saya akan menjelaskan mengenai peran pertanian dalam pembangunan ekonomi nasional. Masuk ke yang pertama, yaitu arah dan tujuan pembangunan nasional, di mana strategi dikejar dalam rencana pembangunan jangka menengah Kabinet Indonesia Bersatu, yaitu yang pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi di atas 6,5% per tahun melalui pencepatan investasi dan ekspor. Yang kedua, pembenahan sektor real untuk mampu menyerap tambahan angkatan kerja dan menciptakan lapangan kerja baru. Yang ketiga, revitalisasi sektor pertanian dan pedesaan untuk berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat utama dalam pembangunan suatu negara, di mana mesin pertumbuhan ekonomi akan menggerakkan sektor dan komponen lain dari ekonomi. Masuk pada peran pertanian dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama adalah penghasil bahan pangan. Jadi apabila pangan cukup tersedia, maka stabilitas nasional bisa terjamin, akan tetapi apabila pangan tidak cukup tersedia, maka stabilitas nasional akan terganggu. Tingkat ketergantungan terhadap impor beras merupakan permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan beras dalam negeri. Yang kedua adalah penyediaan lapangan kerja. Lebih dari setengah tenaga kerja Indonesia bergantung hidupnya dari sektor pertanian. Pertanian rakyat di Indonesia tidak mengenal adanya PHK, sehingga mampu menampung berapapun kelebihan tenaga kerja. Yang ketiga ada pendorong munculnya kesempatan usaha. Adanya multiplier efek dari sektor pertanian yang cukup besar, sehingga akan mendorong bidang usaha yang lain dan munculnya lapangan kerja baru di sektor lain. Yang keempat ada penyediaan faktor produksi. Bahan hasil produksi pertanian merupakan bahan baku bagi industri. Kelapa sawit misalnya sebagai bahan baku untuk minyak goreng, kosmetik dan lain-lain. Karet sebagai bahan baku untuk pembuatan ban. Dan demikian, agar industri tersebut dapat berkembang dengan baik, akan sangat tergantung pada keberhasilan sektor pertanian dalam memproduksi hasil pertanian. Adanya multiplier efek dari sektor pertanian cukup besar, sehingga akan mendorong bidang usaha lain dan munculnya lapangan kerja baru di sektor lain. Yang kelima, yang terakhir adalah penghasilan devisa. Ekspor komoditi pertanian menjadi andalan untuk mendapatkan devisa. Hal ini diakibatkan karena sektor migas tidak mampu lagi menjadi andalan dalam ekspor. Selanjutnya adalah masuk kepada sektor pertanian sebagai penyelamat selama krisis ekonomi. Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia tahun 1997, di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar menurun drastis, menyebabkan kebangkrutan pada sektor industri. Sebaliknya, sektor pertanian mendapatkan berkah dengan naiknya nilai dolar yang menyebabkan harga ekspor pertanian menjadi lebih tinggi. Selama masa krisis ekonomi, ekspor dari komoditi pertanian menjadi andalan. Petani masih bergairah untuk memproduksi karena masih mampu untuk mengatasi masalah biaya produksi. Ini adalah pembangunan ekonomi kerakyatan dan pertanian rakyat. Cakupan ekonomi kerakyatan menurut Kwik Kien Gie 1996 adalah semua manusia Indonesia yang masih miskin atau tidak adil pendapatannya, seperti buruh, guru, seniman, sastrawan, dan semua non-pengusaha. Menurut Dylan 1999, ekonomi kerakyatan merupakan suatu sistem ekonomi yang memihak kepada kepentingan ekonomi sebagian besar rakyat secara adil, manusiawi, dan demokratis, di mana kepentingan ekonomi sebagai besar rakyat terdapat dalam kehidupan ekonomi manusia, pertanian, nelayan, buruh, pedagang kecil, dan sebagainya. Dengan demikian, pertanian rakyat jelas termasuk ke dalam bagian ekonomi kerakyatan, di mana pertanian rakyat mempunyai ciri-ciri komoditi tradisional, luas lahan relatif kecil, teknologi yang rendah, usaha keluarga, dan poverty driven. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai peran pertanian dalam pembangunan ekonomi nasional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.